Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Sabtu 4 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, banjir di Kalimantan Selatan, Kalsel, semakin hari semakin meluas. Data dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kalsel menunjukkan banjir terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, HST, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, HSS, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, telah menetapkan provinsinya berstatus tanggap bencana banjir. Dia juga telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk bergerak cepat segera membantu warga yang terdampak banjir. Diberitakan sebelumnya, 7 kecamatan di HST Kalimantan Selatan terendam banjir luapan Sungai Barabai pada hari Minggu 28 November yang lalu. Banjir diakibatkan oleh tingginya curah hujan yang turun selama beberapa hari terakhir. Nah, pemirsa, bagaimanakah potensi banjir di Indonesia? Kemudian bagaimanakah kalkulasi penyebab banjir dari sisi faktor alam dan juga manusia, serta bagaimanakah solusi komprehensif untuk mengatasi banjir yang setiap tahun seolah datang menghampiri negeri kita tercinta. Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesian Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini kabarnya ini gimana ini Bung Lutfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, ini kalau kita lihat ya, ini kan musim penghujan, ini sudah mulai datang ya, terus kemudian seolah-olah seperti tahun-tahun sebelumnya, ini banjir seolah menjadi bencana alam yang paling sering ya terjadi di Indonesia. Nah ini kalau melihat terkait dengan bencana ini, menurut kacamata Anda, ini seberapa besar potensi banjir ini terjadi di negeri kita tercinta ini? Ya, baik, terima kasih Mas Aziz. Ini kalau bicara tentang potensi banjir ya di Indonesia, saya katakan itu sangat besar gitu. Jadi bahkan ada sebuah riset ya yang menjelaskan, merilis, di antaranya Aqueduct Global Flood Analyzer, itu merilis sebuah riset bahwa Indonesia itu adalah negara yang jumlah populasi terdampak bencana banjirnya itu ke-6 di dunia. Jadi sangat besar begitu. Atau kalau dilihat dari jumlah orang terdampaknya itu sekitar 640.000 orang setiap tahunnya. Dan bahkan kalau kita lihat ya, BNPB itu kemudian juga memberikan catatan bahwa banjir itu dianggap sebagai bencana yang paling sering terjadi gitu. Jadi hampir sekitar 464 kejadian banjir setiap tahunnya. Belum lagi banjir dibarengi dengan longsor, yakni merupakan bencana ke-6 yang paling sering terjadi, atau sekitar 32 kejadian itu per tahunnya. Bahkan kalau kita lihat dari data 3 lembaga yang kemudian membuat peta bencana, ya khususnya itu bencana banjir, dari BMKG, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, dan juga Badan Informasi Geospasial. Nah itu kemudian kalau kita lihat ya dari petanya itu mulai dari bulan Desember, lalu kemudian Januari, Februari itu merata gitu, hampir seluruh wilayah Indonesia itu potensi banjirnya. Dan ini menunjukkan bahwa potensi banjir itu tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja, tapi kemudian di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua gitu. Ya, apalagi kemudian yang terakhir itu kan Kalimantan Selatan. Jadi kalau kemudian ditanyakan bagaimana potensi banjir Indonesia, saya katakan ini sangat besar ya. Ingat ya, ini masih bulan November, ya masih ada Desember, Januari, Februari. Ini menurut saya harus betul-betul waspada gitu. Karena potensi banjir ya menurut data, menurut riset ya
di ketiga bulan berikutnya yang di Desember, Januari, Februari itu sangat sangat besar. Begitu Mas Aziz. Ya, baik. Ini kan sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi ya, bahwa kita ini sudah memasuki bulan November dan sebagaimana penjelasan Anda tadi, memasuki musim penghujan di sepanjang bulan November saja, ini di berbagai daerah di Indonesia ini sudah diterjang Betul. berbagai macam bencana alam ya, termasuk banjir. Ya. Nah, apakah bencana alam yang terus meningkat ini semata-mata sebab anomali cuaca atau ada sebab yang lain ini? Dan bagaimana kalkulasi penyebab banjir ya dari sisi faktor alam dan juga dari sisi manusianya ini, Bung Lutfi? Iya, jadi menarik ya terkait dengan apa yang menjadi penyebab banjir. Ya, sebelum itu ada pejabat yang mengatakan ini penyebab banjir itu adalah karena curah hujan yang tinggi. Itu kemudian yang Anda sebut tadi sebagai anomali cuaca yang kemudian tingkat curah hujan ekstrim yang kemudian menyebabkan banjir. Tapi kalau saya lihat gitu ya, sebenarnya penyebab banjir itu ya paling tidak itu tiga faktor ya. Yang pertama itu kenapa terjadi banjir? Karena berkurangnya tutupan pohon atau apa namanya terjadi deforestasi ya, pengalih fungsian fungsi hutan ya, lalu kemudian pembabatan hutan dan seterusnya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua baru cuaca ekstrim dan yang ketiga kondisi topologi dari daerah aliran sungai yang kemudian aliran sungainya meluap yang kemudian di situ dekat dengan perumahan dari penduduk. Nah, dari tiga hal tadi yakni berkurangnya tutupan pohon atau deforestasi, cuaca ekstrim dan kondisi topologis di daerah aliran sungai. Kalau saya melihat penyebab utamanya dari tiga itu adalah berkurangnya tutupan pohon atau deforestasi. Jadi penggundulan hutan, pengalih fungsian hutan dari hutan lalu kemudian berubah menjadi kebun kelapa sawit, dari hutan lalu kemudian menjadi pertambangan batu bara dan seterusnya. Dan itu yang terjadi seperti Anda sebut tadi di Kalimantan. Itu bukan cuma sekedar curah hujan. Ya, sekian puluh tahun yang lalu ya menurut saya curah hujan itu nggak jauh berbeda dengan sekarang. Tapi kenapa tidak terjadi banjir? Karena daerah tutupan pohonnya itu masih sangat lebat gitu, hutannya masih terjaga gitu. Kenapa kemudian dengan sangat mudah ya terjadinya banjir? Karena terjadi deforestasi yang besar-besaran, ya pengalih fungsian hutan besar-besaran dari hutan itu sendiri menjadi kebun kelapa sawit, dari hutan itu sendiri menjadi apa namanya tambang batu bara dan seterusnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya Forest Watch Indonesia sendiri merilis ya dari tahun ini untuk menjelaskan ya betapa kemudian berkurangnya tutupan pohon atau deforestasi itu sangat besar. Menurut apa namanya Forest Watch Indonesia dari tahun 2000 sampai 2017, ini kurang lebih sekitar 17 tahun, Indonesia itu kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar. Coba Antum bisa bayangin, 23 juta hektar hanya dalam rentang waktu 17 tahun. Deforestasi atau kemudian pengalih fungsian hutan atau penggundulan hutan ini yang paling parah terjadi di mana? Di Kalimantan Selatan. Yang kemudian 50% dari lahan di Kalsel tadi sudah dikuasai oleh tambang, tambang batu bara dan kemudian perkebunan sawit gitu ya. Tambang sekitar 33%, sawit 17% dan seterusnya. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk kemudian menunjukkan di mana letak problemnya, letak masalahnya itu. Apakah murni di cuaca ekstrim? Tidak menurut saya. Atau kemudian karena topologi daerah aliran sungai? Tidak. Penyebab yang paling utama itu adalah berkurangnya tutupan hutan atau deforestasi itu sendiri. Gitu. Nah, jadi jelas kalau menurut saya bahwa penyebab banjir dan longsor itu tidak semata karena anomali cuaca atau kemudian curah hujan yang tinggi. Ya, curah hujan tinggi pun kalau kemudian masih hutannya masih lebat, daerah tutupan pohonnya masih lebat, menurut saya insya Allah akan bisa terjaga. Sehingga kemudian air hujan tidak langsung ke tanah, tapi kemudian ditahan dia oleh akar-akar pohon. Gitu. Jadi ini tidak semata karena anomali cuaca atau kemudian curah hujan tinggi, tetapi kemudian karena kebijakan-kebijakan yang sifatnya kapitalistik gitu, sehingga mengalih fungsi hutan ya menjadi tambang batu bara. Ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan para pengusaha tambang batu bara. Ya, mengubah hutan menjadi kebun kelapa sawit. Ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan para kapitalis ya, para pemilik modal. Jadi demikian Mas Aziz. Jadi mudah sekali untuk kemudian menjelaskannya. Apakah ini semata karena anomali cuaca? Jelas jawabannya itu tidak.
yang paling berperan itu, yang paling punya pengaruh itu justru di deforestasi gitu, ya pengalihfungsian hutan, sehingga kemudian hutan itu dibabat, diganti dengan kelapa sawit, kebun kelapa sawit diganti dengan pertambangan batu bara dan lainnya. Gitu. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, ini kan saya pikir juga pemerintah juga melakukan berbagai macam strategi dan upaya untuk pencegahan ya terjadinya bencana termasuk banjir ini dan juga banjir bandang tentunya. Nah, sejauh ini ya selama Anda melihat apakah yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ini sudah menyentuh akar persoalannya atau belum ini? Bagaimana penjelasannya ini, Bung Lutfi Affandi? Ya, jawabannya jelas tidak ya, sama sekali tidak menyentuh akar masalah gitu ya. Bahkan kalau menurut saya itu cenderung kebijakan pemerintah itu semakin menambah parah persoalan banjir gitu. Ada berapa indikasinya? Kenapa saya katakan persoalan banjir atau bencana itu tidak selesai ya, atau kemudian tidak menyentuh akar masalah, bahkan semakin bertambah parah. Indikasinya menurut BNPB ada sekitar 7.574 kali terjadi bencana banjir yang terjadi di Indonesia selama kurun 2011 sampai hingga 22 September 2020 gitu. Jadi 2011 sampai kemudian September kemarin 2020 ya, dan trennya itu memang fluktuatif ya, tapi bencana ini kemudian bisa dilihat itu intensitasnya cukup tinggi selama sekitar 10 tahun terakhir gitu. Jadi kalau kita lihat ya mulai dari 2011 sampai kemudian 2020, 2021 memang fluktuatif ya, tidak kemudian terus naik, tapi kemudian menunjukkan tren bahwa 10 tahun terakhir ini menunjukkan angka yang sangat tinggi, intensitas bencana yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya banjir ya, yang paling banyak terjadi memang di tahun 2019 gitu, sebanyak sekitar 1.271 kali, luar biasa. Dan selanjutnya pada 2017, 2013 masing-masing sebanyak 997 kali dan 776 kali. Dan perlu dicatat ini yang juga penting menurut saya gitu, menjawab pertanyaan apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu, apakah kemudian kebijakan pemerintah itu menyentuh akar masalah, apakah kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu menyelesaikan masalah atau tidak, atau malah semakin menambah persoalan. Ini bisa kita lihat ya, ini PR besar kita nih. Kalau kita lihat berapa banyak hutan yang harus direhabilitasi atau direforestasi ya, direhabilitasi yang tadi digundul kemudian dijadikan hutan lagi. Itu 13,36 juta hektar. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan pemirsa, 13,36 juta hektar hutan yang harus direhabilitasi, yang harus direforestasi. Itu 13,36 juta hektar setara dengan luas Pulau Jawa, Madura plus Bali. Ini setara dengan apa? Luas Pulau Jawa, ya, lalu kemudian Madura plus Bali. Itu luar biasa gitu. Dan kemampuan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap hutan tadi rata-rata tiap tahunnya hanya 200.000 hektar. Sementara ya laju deforestasi, ya penggundulan hutan, pengalihfungsian hutan, ya setiap tahunnya juga terjadi 450.000 hektar. Jadi bisa ngejar kira-kira ya kalau kemudian ini bisa ngejar apa tidak? Ya, kemampuan pemerintah melakukan reforestasi ya atau istilah dulu tuh reboisasi gitu ya, penanaman rehabilitasi hutan kembali itu hanya 200.000 hektar. Sementara laju deforestasi, pengalihfungsian lahan hutan menjadi kelapa sawit, batu bara dan seterusnya 450.000 hektar per tahunnya. Ini artinya tekor gitu. Ya untuk mengejar deforestasi aja nggak bisa. Apalagi kemudian bagaimana menangani 13,36 juta hektar tadi yang hutan kita dikatakan rusak ya, seluas Pulau Jawa, Madura dan Bali gitu. Jadi ini karena itu bisa saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sama sekali tidak menyentuh akar masalah, bahkan kemudian cenderung menimbulkan masalah baru atau semakin menambah parah. Itu Mas Aziz.
Ya, ini menarik ini kalau mencermati dari penjelasan yang sudah Anda sampaikan tadi. Nah, kemudian ini Bung Lutfi, kalau kita melihat ya terkait dengan pengelolaan tata ruang maupun tata wilayah, ini kan sering kali ya ada berbagai macam kebijakan eksploitasi alam atas nama pembangunan yang kadang-kadang juga melibatkan pihak swasta, yang tentunya mereka juga cenderung kepada profit oriented dan juga abai terhadap aspek penjagaan serta kelestarian dari lingkungan. Nah, melihat fenomena tersebut ini, apa ini kritik Anda terhadap hal tersebut ini, Bung Lutfi? Ya, makasih Mas. Jadi ini harus diakui ya oleh kita bahwa paradigma pembangunan ya dalam tanda petik saya sebut pembangunan itu ya karena selama ini terjadi bukan pembangunan sebenarnya penghancuran ekosistem dan seterusnya. Yang selama ini berlangsung itu apa namanya itu cenderung kapitalistik oriented gitu. Jadi orientasinya itu sangat sangat kapitalistik gitu, sangat liberal kapitalistik gitu ya. Alias ini sangat berpihak pada kepentingan para pemilik modal dan pada saat yang sama itu kemudian mengabaikan kelestarian lingkungan. Ini sudah semacam dua sisi mata yang bisa dipisahkan antara sistem kapitalistik dengan kerusakan alam itu seperti kemudian sudah berjalan begitu saja gitu ya. Kalau di situ ada pembangunan paradigma yang kapitalistik, maka hampir pasti kemudian mengabaikan apa namanya kelestarian lingkungan dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalnya, apa? Masifnya pemberian izin pertambangan dan perkebunan. Gitu. Ini juga menjadi kritik ya. Apa namanya ketika kemudian ditanya tadi bagaimana orientasi pembangunan dalam terpetik di Indonesia itu kemudian apakah apa namanya orientasinya kemana? Saya katakan tadi orientasinya ke kapitalistik karena sangat mementingkan kepentingan para pemilik modal. Nah, salah satu indikasinya adalah apa? Masifnya pemberian izin pertambangan dan perkebunan gitu. Bahkan di era reformasi ini itu banyak pihak mengatakan bahwa fase perizinan, pertambangan itu fase yang ugal-ugalan gitu. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Minerba, ya. Lalu kemudian apa namanya ini Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang kemudian itu direvisi menjadi Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 gitu. Nah, menarik di situ. Kenapa saya katakan ini sangat kapitalistik dan berpihak kepada kepentingan pemilik modal? Karena tercantum di situ, ya disebutkan begitu ya, klausula sebelumnya itu dalam konteks memperpanjang izin itu dapat diperpanjang. Artinya dapat diperpanjang itu bisa diperpanjang atau kemudian pemerintah menyatakan tidak bisa diperpanjang itu. Nah itu diganti klausula itu dengan apa namanya dengan klausul dijamin gitu ya. Bukan dapat diperpanjang tapi dijamin bisa diperpanjang. Direvisi undang-undang Minerba ini. Jadi ini jelas sekali arahnya kemana begitu. Sehingga kemudian dan juga izin juga tidak dibatasi 20 tahun, tetapi hingga umur cadangan tambang itu sampai kapan. Jadi kalau umur cadangan tambang ada di situ itu sekitar 50 tahun, dia 50 tahun. Kalau dulu dibatasi sekitar 20 tahun, ini kemudian tidak dibatasi waktunya. Batas waktunya itu kalau kemudian habis cadangan tambang maka sudah selesai. Nah ini kan luar biasa gitu. Belum lagi misalnya ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya klaster pertambangan walaupun kemudian kemarin di apa namanya ini kan oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya itu pemerintah memberikan insentif royalti 0%. Ini untuk menunjukkan ya ketika kenapa pemerintah ngototnya luar biasa itu meloloskan undang-undang Omnibus Law begitu ya karena di antara yang tadi ini untuk kepentingan para kapitalis gitu pemilik modal karena kemudian tadi antaranya dalam klaster pertambangan disebutkan pemerintah memberikan insentif royalti 0%. Bayangkan ya bagi perusahaan tambang dengan program hilirisasi dikatakan demikian gitu. Nah, pada saat yang sama masyarakat di sisi yang lain itu dikejar-kejar dengan pajak yang sangat tinggi ya sementara untuk kepentingan pemilik modal itu royalti 0%. Nah, jadi berbagai macam ya apa bencana ekologi, kerusakan alam yang menyebabkan banjir, banjir plus banjir bandang dan seterusnya itu jelas disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang pro terhadap para kapitalis gitu, para pemilik modal gitu. Jadi kalau Anda menanyakan bagaimana apa namanya orientasi pembangunan ya apa oleh pemerintah Indonesia yang kadang katanya melibatkan swasta, menurut saya bukan hanya kadang tapi seringkali melibatkan swasta, ya itu menunjukkan bahwa orientasi pembangunan dalam tanda petik di Indonesia itu masih sangat kental kapitalistik oriented, ya jadi orientasinya itu sangat kapitalistik. Sehingga wajar kalau kemudian apa namanya para kapitalis itu kan mengejar
bagaimana dieksploitasi alam sebesar-besarnya, ya, dan kadang-kadang atau seringkali terjadinya apa? Mengabaikan kepentingan kelestarian alam. Nah, jadi sudah seperti dua sisi mata uang tuh. Kalau kita pakai kapitalistik udah hampir pasti mengabaikan apa namanya kelestarian lingkungan, ya, alam dan seterusnya. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung Lutfi, ini terakhir Bung. Ini kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut ini, apa koreksi mendasar atas cara pandang aspek bencana dan juga paradigma pembangunan yang dilakukan oleh para penguasa saat ini. Lalu Ya. kemudian bagaimana solusi komprehensif dalam perspektif Islam untuk mengatasi bencana banjir yang seolah-olah menjadi bencana tahunan ini. Ya. Jadi apa Mas Aziz dan pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat tadi ya, paradigma pembangunan kita jelas itu kapitalistik gitu, dan saya melihat bahwa pemerintah itu saat ini sangat abai sekali ya terhadap apa? Karena kalau kita bencana ini kan menyangkut tentang apa? Satu, menyangkut tentang perekonomian masyarakat. Jadi menurut saya pemerintah harusnya serius, sungguh-sungguh ngurusi urusan masyarakat. Karena problem bencana itu nanti apa namanya multi efek gitu. Problem itu nanti akan merembet kemana-mana. Ketika misalnya terjadi banjir, masyarakat nggak bisa mencari kerja, nggak bisa mencari nafkah, nggak bisa bekerja. Gitu, itu problem yang pertama. Artinya apa? Ketika terjadi bencana, banjir misalnya, itu pasti akan mempengaruhi ekonomi masyarakat gitu. Dan bisa jadi apa? Ketika misalnya ditambah lagi dengan longsor, rumah terseret arus misalnya, rumah terseret banjir, itu kan menyebabkan orang itu langsung miskin gitu loh. Jadi bencana itu bukan hanya kemudian mengganggu sektor ekonomi, tapi juga bisa memiskinkan. Dan bukan cuma itu, yang jauh lebih penting dari itu adalah menyangkut masalah nyawa. Gitu. Jadi apa namanya? Saya melihat selama ini pemerintah itu udah abai gitu ya terhadap apa namanya? Terhadap penyelesaian yang sifatnya paradigmatik ya, yang sifatnya mendasar terhadap masalah banjir. Kenapa abai dan kenapa seolah tidak kunjung selesai masalahnya? Karena sistem yang dipakai sama gitu loh. Ya ini sistem kapitalistik gitu. Jadi kalau kemudian saat ini pemerintah menangani masalah banjir dengan cara pandang yang sifatnya kapitalistik, saya katakan ini nggak akan pernah selesai. Ya, nggak pernah selesai. 2021, 2022 akan begini terus, bahkan jauh lebih parah. Kenapa? Karena paradigma yang digunakan adalah paradigma kapitalistik. Nah, karena itu kalau kemudian bicara tentang bagaimana solusi yang sifatnya paradigmatik, ya maka tidak lain. Ini harusnya menggeser sistem yang selama ini dipakai oleh Indonesia. Ini sistem kapitalistik. Ini harus digeser. Ini harus diganti sistem kapitalistik ini dengan sistem yang apa namanya? yang maslahat. Ya, yang kemudian ya aware, care terhadap masalah, bukan hanya masalah pembangunan, tetapi juga masalah lingkungan. Nah, sistem apa itu? Jelas sistem Islam. Saya menawarkan syariat Islam, sistem Islam gitu. Dalam Islam sebagai contoh misalnya hutan itu, ya ini kan bagaimana cara kita memandang hutan. Kalau kapitalistik hutan itu ya habisi aja. Ya, selama ada kepentingan ekonomi di situ, apalagi ada pihak swasta di situ yang kemudian misalnya bisa mengalihfungsikan hutan jadi apa namanya misalnya tadi kebun sawit, selama itu menguntungkan, karena kalau jadi hutan ya tetap jadi hutan gitu. Ya, kalau menurut kapitalistik itu nggak ekonomis gitu loh. Kalau sunnah hutan itu nggak ekonomis. Ya, kalau cara pandang kapitalistik melihat hutan itu adalah ya bagaimana caranya itu agar menghasilkan. Maka dibuat tambang, digusur jadi pertambangan batu bara, digusur jadi pertambangan sawit gitu loh. Karena bagi mereka hutan itu nggak menghasilkan apa-apa. Ini kan berbahaya gitu. Kalau dalam Islam itu hutan itu luar biasa, penjagaan yang luar biasa ya. Dia menjadi sumber apa namanya oksigen ya, menahan banjir dan seterusnya. Nah, dalam Islam hutan itu termasuk milkiyah ammah ya, termasuk kategori milik umum yang nggak boleh diserahkan kepada swasta, apalagi pihak asing. Nah, ini sebenarnya paradigma Islam gitu. Jadi kalau kemudian dia melihat ini hutan, ya lihat bagaimana kacamata Islam untuk menangani masalah hutan tadi. Dia nggak boleh sembarangan kemudian dialih fungsi atau kemudian diserahkan kepada swasta, apalagi kepada asing nggak boleh. Nah, ini aja udah jelas gitu. Nah, jadi hal ini merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Ya, sehingga dengan tegas itu dari awal kemudian sudah menutup pintu ya bagi upaya-upaya untuk komersialisasi hutan tadi. Ya, sehingga kemudian tidak mungkin hutan itu dialihfungsikan menjadi batu bara atau kemudian diubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan seterusnya. Kalau mau mengubah menjadi kelapa sawit misalnya jangan hutan gitu. Misalnya lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan kemudian terlantar itu bisa. Tapi kalau hutan
ya, maka Islam sudah membatasi, nggak boleh gitu ya. Ini milik umum. Anda harus izin dulu kepada seluruh pemiliknya nih, masyarakat atau umat, gitulah kira-kira begitu. Yang kemudian jelas dalam Islam itu nggak diperbolehkan diserahkan kepada swasta dan asing. Nah, sehingga konsekuensinya adalah haram ya jika kemudian kepala negara, para pejabat ya atau pejabat yang terkait itu kemudian melanggar ya atau kemudian melakukan keharaman dengan menyerahkan hutan itu kepada swasta gitu ya, dan ini harus dihentikan secara segera. Jadi kalau kita menggunakan kacamata Islam, paradigma Islam, maka problem yang sifatnya mendaris itu mestinya sudah selesai gitu loh. Karena Islam itu jelas ya, tidak memperbolehkan hutan itu milik umum, tidak diperbolehkan diserahkan kepada swasta apalagi kepada asing. Nah, sehingga kemudian udah ini membatasi, tidak akan terjadi lagi deforestasi, tidak akan terjadi lagi alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan seterusnya. Nah, sementara pada sisi yang lain harus dilakukan reforestasi ya, rehabilitasi hutan sebesar-besarnya agar kemudian hutan itu kembali ya kembali menghijau di Indonesia ya, di negeri kita tercinta, dan kemudian kembali kita akan menemukan suatu kondisi nanti yang insya Allah banjir itu tidak akan terjadi lagi gitu ya. Wallah. Demikian Mas Aziz, terima kasih. Ya, baik Bung Lutfi, Masya Allah, ini luar biasa pencerahannya ini. Memang benar ya bahwa sistem kapitalisme ini telah gagal di dalam mengatasi problem atau masalah banjir ini. Mudah-mudahan ini banyak yang sadar kembali kepada Islam agar negeri kita tercinta dengan berbagai macam sumber daya alam ini bisa mensejahterakan kita semuanya dan tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini terima kasih Bung Lutfi Afandi telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, komen, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.